tokoh sufi yang dieksekusi mati karena pernyataan Manugaling Kawula Gusti. Sejumlah ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam terus berkembang, terutama di abad pertengahan. Salah satunya adalah ilmu tasawuf. Tokoh tasawuf yang menuai kontroversi adalah Al-Hallaj. Ia harus dieksekusi mati kala itu. Nama asli Al-Hallaj adalah Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Hallaj atau biasa disebut dengan Al-Hallaj. Ia seorang ulama sufi yang dilahirkan di kota Tur yang bercorak Arab di kawasan Baihah, Iran Tenggara, pada tanggal 26 Maret 866 Masehi. Al-Hallaj merupakan keturunan Persia. Kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster dan ayahnya memeluk Islam. Al-Hallaj merupakan syekh sufi abad ke-9 dan ke-10 yang paling terkenal. Ia terkenal karena berkata, "Akulah kebenaran." Karena ucapannya ini, ia dieksekusi secara brutal. Bagi sebagian ulama Islam, kematian ini dijustifikasi dengan alasan bidah, sebab Islam tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan Allah dan karena kebenaran Al-Haq adalah salah satu nama Allah. Maka ini berarti bahwa Al-Hallaj menyatakan ketuhanannya sendiri. Kaum sufi sejaman dengan Al-Hallaj juga terkejut oleh pernyataannya, karena mereka yakin bahwa seorang sufi semestinya tidak boleh mengungkapkan segenap pengalaman batiniahnya kepada orang lain. Mereka berpandangan bahwa Al-Hallaj tidak mampu menyembunyikan berbagai misteri atau rahasia ilahi, dan eksekusi atas dirinya adalah akibat dari kemurkaan Allah lantaran ia telah mengungkapkan segenap kerahasiaan tersebut. Inilah detik-detik terakhir kematian Al-Hallaj. Tahun 913 Masehi adalah titik balik bagi karya spiritual Al-Hallaj. Pada 912 Masehi ia pergi menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya dan terakhir kali, yang berlangsung selama 2 tahun, dan berakhir dengan diraihnya kesadaran tentang kebenaran. Di akhir 913 Masehi inilah ia merasa bahwa hijab-hijab ilusi telah terangkat dan tersingkap, yang menyebabkan dirinya bertatap muka dengan sang kebenaran, dalam kurung, Al-Haq. Di saat inilah ia mengucapkan, "Akulah kebenaran," dalam kurung, Ana Al-Haq. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai Manunggaling Kawula Gusti. Perjumpaan ini membangkitkan dalam dirinya keinginan dan hasrat untuk menyaksikan cinta Allah pada manusia. Di jalan-jalan kota Baghdad, di pasar, dan di masjid-masjid, seruan aneh pun terdengar, "Wahai kaum muslimin, bantulah aku. Selamatkan aku dari Allah. Wahai manusia, Allah telah menghalalkanmu untuk menumpahkan darahku. Bunuhlah aku, kalian semua bakal memperoleh pahala, dan aku akan datang dengan sukarela. Aku ingin si terkutuk ini," dalam kurung, menunjuk pada dirinya sendiri, dibunuh. Kemudian, Al-Hallaj berpaling pada Allah seraya berseru, "Ampunilah mereka, tetapi hukumlah aku atas dosa-dosa mereka." Tak pelak lagi, Al-Hallaj pun punya banyak sahabat dan musuh di dalam maupun di luar istana khalifah. Para pemimpin oposisi, yang kebanyakan adalah murid Al-Hallaj, memandangnya sebagai Imam Mahdi atau juru selamat. Para pendukungnya di kalangan pemerintahan melindunginya sedemikian rupa sehingga ia bisa membantu mengadakan pembaruan sosial. Pada akhirnya, keberpihakan Al-Hallaj berikut pandangan-pandangannya tentang agama, menyebabkan dirinya berada dalam posisi berseberangan dengan kelas penguasa. Pada 918 Masehi ia diawasi, dan pada 923 Masehi ia ditangkap. Al-Hallaj dipenjara selama hampir 9 tahun. Selama itu ia terjebak dalam baku sengketa antara segenap sahabat dan musuhnya. Serangkaian pemberontakan dan kudeta pun meletus di Baghdad. Ia dan sahabat-sahabatnya disalahkan dan dituduh sebagai penghasut. Berbagai peristiwa ini menimbulkan pergulatan kekuasaan yang keras di kalangan istana khalifah. Akhirnya, wazir khalifah, musuh bebuyutan Al-Hallaj, berada di atas angin. Sebagai unjuk kekuasaan atas musuh-musuhnya, ia menjatuhkan hukuman mati atas Al-Hallaj dan memerintahkan agar ia dieksekusi. Akhirnya, Al-Hallaj disiksa di hadapan orang banyak dan dihukum di atas tiang gantungan dengan kaki dan tangannya terpotong. Kepalanya dipenggal sehari kemudian dan sang wazir sendiri hadir dalam peristiwa itu. Sesudah kepalanya terpenggal, tubuhnya disiram minyak dan dibakar. Debunya kemudian dibawa ke menara di tepi sungai Tigris dan diterpa angin serta hanyut di sungai itu.